saudara semua. Terima kasih untuk doa-doanya yang kami tahu bahwa itu sangat luar biasa sehingga semua boleh berjalan dengan baik selama kami ada di sana. Kami belajar banyak perkara. Sebetulnya kita mungkin ya sudah tahu ya. Tapi ada banyak hal yang kami lihat, kami belajar, dan kami tahu bahwa juga di dalam gereja Tuhan juga harus ada banyak perbaikan-perbaikan. Salah satu contoh aja, selama kami di sana itu rasanya tidak ada ya kayak LCD seperti tadi. Bet gitu ya, maksudnya semua terus tidak ada teksnya. Sampai jemaat tidak bisa menyanyi. Ini mungkin bagian LCD perlu memperhatikan ya. Kita harus tetap mengingat bahwa arti ibadah itu adalah melayani Tuhan. Karena itu memang sebaiknya kita melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa yang kita layani itu adalah Tuhan. Maka kita sebaiknya melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin juga sebelumnya perlu dicek juga apakah semuanya sudah baik gitu. Jadi di saat waktu ibadah itu tidak mengganggu ya. Saya ngomong begini saudara karena saya yakin bahwa hal ini mengganggu juga. Tadi di saat kita memuji Tuhan, apalagi pas yang dipujikan itu kan bahasa Inggris. Jadi nggak bisa ikut menyanyi ya. Jadi mungkin bagian LCD perlu sekali memperhatikan hal ini. Kalau memang ada gangguan-gangguan yang terjadi yang di luar kemampuan kita, itu mungkin artinya kita harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa ya. Dan juga mungkin bagian pujian dan penyembahan. Kalau lagu-lagu bahasa Inggris tetap dicantumkan terjemahannya. Jadi mungkin bagi mereka yang tidak bisa, itu tetap bisa tahu artinya ya. Paling tidak meskipun mungkin tidak bisa ikut menyanyi, bagaimana bisa nyanyi sendiri dengan pengertian yang kita punya ya. Saya tahu saudara memang tidak enak banget kalau kita itu mengikuti satu acara kita tidak mengerti bahasanya. Karena kami juga mengalami hal yang sama waktu di sana. Itu semua mereka bahasanya bahasa Korea diterjemahkan bahasa Mandarin yang kami tidak tahu, buta ya. Jadi di saat kalau nggak ada yang menerjemahkan kami itu seperti orang buta nggak tahu apa-apa. Ini apa yang terjadi, mereka tertawa, kami cuma melongo aja. Karena tidak ngerti apa yang dibicarakan. Tetapi ada satu hal yang sangat menghibur kami di sana. Ya di atas segala hal itu ya, karena memang tetap aja ya saudara, manusia itu punya banyak kelemahan. Tetapi ada satu hal yang kami lihat, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja luar biasa ya. Itu sebentar yang akan kami bicarakan dan kami bagikan kepada saudara, dan saya berharap kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Sebelum pergi ke Korea beberapa waktu yang lalu, Tuhan bicara kepada saya secara pribadi. Tuhan memberikan firman-Nya 2 kali, bicara tentang Sion. Yang pertama Tuhan bicara di dalam Yesaya 35. Kalau saudara baca Yesaya 35, itu bicara tentang Sion yang dipulihkan. Sion yang dipulihkan. Ya, mungkin tidak apa-apa kita baca sama-sama ya. Mungkin ya agak panjang sedikit, tapi baik kita tahu apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, supaya kita punya kerinduan yang besar untuk menggenapi setiap rencananya yang mulia. Di dalam Yesaya 35, di situ dituliskan demikian. Padang gurun dan tanah tandus akan bersorak-sorai. Saudara mungkin kalau mengikuti pernah satu kali di dalam Sabat itu kita bicara tentang Sion. Sion itu artinya adalah padang gurun ya.
Padang gurun dan tanah tandus akan bersorak-sorai, dan padang belantara akan bersukaria dan berbunga seperti mawar. Ia bermekaran dan bersukaria, juga bernyanyi dengan sukacita. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Bapa Yahweh, keagungan Elohim kita. Kuatkanlah tangannya lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada hati yang cepat tawar, jadilah kuat, jangan takut. Lihatlah, Elohimmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Elohim. Dia akan datang dan menyelamatkan kamu. Maka mata yang buta akan dicelikan, dan telinga yang tuli akan dibukakan, dan yang timpang akan melompat seperti rusa. Bahkan lidah yang keluh akan bersorak-sorai, sebab mata air akan memancar di padang gurun, dan aliran-aliran sungai ada di padang belantara. Dan tanah kering akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi mata air. Di tempat kediaman serigala, pembaringannya rumput hijau, bulu dan pandan. Dan jalan raya akan ada di sana, dan ada sebuah jalan. Dia akan disebut jalan kekudusan. Orang yang tidak tahir tidak akan melewatinya. Namun bagi mereka yang melewati jalan itu, bahkan orang bodoh tidak akan tersesat. Singa tidak akan ada di sana, dan binatang buas tidak akan pergi ke atasnya. Dia tidak akan ditemukan di sana. Namun orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Dan orang-orang yang telah ditebus Bapa Yahweh akan kembali dan memasuki Sion dengan nyanyian dan sukacita yang kekal di atas kepala mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka, namun kesedihan dan keluhan akan menjauh. Saudara, dan di dalam Mazmur 126 ini isinya hampir sama, ya. Tentang pemulihan Sion. Ketika Bapa Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi, seperti orang yang bermimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Bapa Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Bapa Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersukacita. Pulihkanlah kami ya Bapa Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk rencanamu, untuk rancanganmu yang luar biasa, untuk gerejamu dan untuk kami semua. Kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan sedang Tuhan kerjakan di dalam gerejamu. Sehingga kami boleh menemukan jalan kekudusan-Mu dan kami boleh berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan hamba-Mu untuk berbicara dan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua. Urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Amin. Amin. Kira-kira 3 atau 2 tahun yang lalu ya, saudara kami sudah pernah pergi ke Korea. Waktu itu memang kami tidak pergi ke Bukit Doanya. Kami pergi ikut hanya 1 kali di dalam ibadah mereka. Tapi waktu itu kami cukup terkesan. Ada 2 hal yang sangat mengesankan kami, yaitu doa mereka dan bagaimana mereka
meluaskan pekerjaan Roh Kudus di dalam doa-doa mereka. Tapi memang waktu itu, saudara, ya mungkin biasa ya, orang kalau di dalam ibadah itu karena mungkin ibadahnya juga singkat, ya doanya juga enggak terlalu panjang. Hal-hal itu ya kami tahu, tetapi kayaknya enggak betul-betul masuk di dalam hati kami. Tapi kali ini kami punya banyak kesempatan untuk ikut di dalam doa-doa mereka. Karena kami pergi ke Bukit Doa dan acaranya juga banyak berdoa. Dan kami tahu, saudara, sejak kami pergi pertama, kira-kira berapa tahun yang lalu itu, sampai kami kembali lagi baru ini, sebetulnya fokus pembicaraan mereka itu sama. Yaitu intinya berdoa dan kuasa Roh Kudus. Kami ikut seminar beberapa hari, inti pembicaraan ya tetap itu. Berdoa dan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, mungkin kita bilang, oh kita sudah tahu. Tapi saya melihat ada banyak hal di dalam praktek yang mereka lakukan, itu mungkin juga yang harus kita pelajari. Saya belajar satu hal, saudara, ya, di dalam cara mereka berdoa, cara mereka beribadah. Ya memang tidak banyak beda dengan kita, ada pujian, kemudian dan doa-doa. Tapi satu hal yang saya lihat, yaitu spirit yang berbeda, roh yang berbeda. Di saat mereka berdoa dan di saat mereka itu memuji, ya. Meskipun pujiannya itu, ya Pak Loki bilang himne-himne semua, ya. Mungkin kalau saudara yang punya background di gereja lain seperti gereja kami dulu, saudara mengerti, ya. Mereka punya susunan liturgi, begitu. Ada liturginya begini, ya. Tetapi ada satu hal yang bisa kami bedakan, yaitu aliran Roh Kudus yang berbeda di dalam ibadah-ibadah mereka. Dan betapa pentingnya peran Roh Kudus ini. Yang sering kali kita hanya tahu, tapi mungkin kita tidak terlalu mempedulikan. Ya. Saudara, padahal kalau kita melihat firman Tuhan, kita tahu bahwa peran Roh Kudus ini sangat-sangat penting. Terutama di zaman ini. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan meninggalkan kamu semua. Tetapi aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Artinya yang menggantikan posisi Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di muka bumi. Yaitu Roh Kudus. Yang Tuhan katakan adalah roh kebenaran. Yang akan menghibur kamu. Yang akan menguatkan kamu. Yang akan mengingatkan kamu. Hal-hal yang sudah aku katakan, Tuhan berkata. Itu artinya mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan kita perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak mengutus mereka tanpa memperlengkapi mereka dengan kuasa dari surga. Pada waktu awal mereka diutus, saudara, kita semua sudah tahu ya, pada waktu Tuhan Yesus mau utus mereka pergi. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menghembusi mereka. Apa artinya? Itu artinya Tuhan Yesus menghembusi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa dari surga. Dan pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan berpesan, nantikan Roh Kudus itu datang untuk mengurapi kalian. Artinya sebelum melakukan pelayanan di dunia ini, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, nantikan. Jadi artinya sebelum Roh Kudus itu turun, Tuhan tahu bahwa kita itu tidak punya kuasa untuk melawan penguasa-penguasa di udara, di bumi dan di bawah bumi ini. Penguasa-penguasa yang bekerja di dunia ini. Tuhan tahu bahwa kita tidak punya kemampuan, saudara. Kita tidak punya kuasa. Karena itu Tuhan berkata, nantikan sampai kuasa itu turun atas kamu.
Dan setelah itu kamu akan pergi, ya, untuk mengabarkan Injil, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Pergi untuk memberitakan kelepasan, kebebasan, berita baik. Itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa kuasa Tuhan. Tidak bisa, saudara. Karena itu juga Yesaya 61. Ya, selama ini kita tahu bahwa itu adalah visi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dimulai dengan kata, Roh Bapa Yahweh ada padaku. Karena itu kita tahu bahwa kuncinya adalah di saat Roh Kudus menguasai hidup kita. Di saat Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, maka kita baru mempunyai kuasa. Kuasa, otoritas. Otoritas untuk apa? Bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit. Bukan hanya untuk mengusir setan-setan. Bukan hanya hal seperti itu, saudara. Termasuk melakukan semua yang Tuhan mau. Itu tidak mungkin bisa kalau kita tidak punya kuasa yang dari surga. Karena di saat kita mau melakukan firman Tuhan, kita selalu berhadapan dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Yang selalu menentang, yang selalu mengontra, dan yang selalu mau menarik kita keluar dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu kita perlu kuasa yang dari surga. Saudara, di dalam konseling-konseling ya, saya sering banget mendengar. Bahkan kadang-kadang ketua komsel curhat juga ya. Mereka seringkali bilang begini, kenapa saya ini menemui ada banyak orang yang mereka itu tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mereka kan sudah tahu, setiap minggu diberitahu, diajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam prakteknya, tetap aja. Masih terus jatuh di dalam dosa. Dosa ini, dosa itu, dan sebagainya. Nah saudara, saya juga sempat, saya tanya, apa mereka sudah berdoa? Sudah, itu rajin berdoa itu, Buloki, ya. Mungkin mereka nggak baca firman. Dia baca firman setiap hari. Saya begini, terus gimana ya? Ada banyak keluhan-keluhan, suami mengeluh tentang istri mengeluh tentang suami, orang tua mengeluh tentang anak, anak-anak mengeluh tentang orang tua. Ini banyak kali saya itu mendapat masukan-masukan seperti itu. Tetapi pada waktu saya pergi ke sana, saya tahu dan melihat ada jawaban. Ada jawaban. Kita memang tidak bisa, saudara, untuk melakukan firman Tuhan tanpa kuasa Tuhan. Itu tidak bisa. Itu mustahil. Kita mau mengalahkan daging dengan kekuatan kita sendiri. Itu sesuatu yang mustahil. Paulus saja bilang, di saat aku mau melakukan yang baik, selalu yang buruk itu aku lakukan. Ada orang-orang yang kayaknya rajin baca firman, baca setiap hari. Berapa waktu kemudian kecantol ya sama yang lain-lain. Nah saudara, kita itu memang kalau dengan kekuatan sendiri, kita tuh tidak punya kemampuan. Tidak bisa. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku memberikan penolong yang lain yang akan menolong kalian semua. Saya yakin saudara sudah tahu ayat-ayatnya ya, tapi tidak apa-apa kita baca lagi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, di situ dikatakan demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa,
Dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran. Yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Dan di dalam ayat ke-26 juga dikatakan, namun penghibur yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Dan di dalam Yohanes 16 mulai ayat yang ke-5 di situ dikatakan demikian. Dan sekarang aku akan pergi kepada Dia, kepada Bapa yang telah mengutus aku. Dan tidak seorang pun dari antara kamu menanyai aku, kemana engkau pergi? Akan tetapi karena aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, maka kesedihan itu telah memenuhi hatimu. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus Dia kepada kamu. Dan apabila sudah datang, Dia akan menempelak dunia mengenai dosa dan mengenai kebenaran dan mengenai penghakiman. Mengenai dosa, sesungguhnya karena mereka tidak percaya kepadaku. Dan mengenai kebenaran, karena aku pergi kepada Bapakku, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan mengenai penghakiman, karena penghulu dunia ini telah dihakimi. Aku masih mempunyai banyak hal untuk mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Namun, bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Dia akan memuliakan aku karena daripadaku Dia akan menerima apa yang menjadi milikku dan Dia akan menunjukkannya kepadamu. Segala sesuatu, apa saja yang Bapa miliki adalah milikku. Karena itu aku berkata bahwa daripadaku Dia akan menerima apa yang menjadi milikku dan Dia akan menunjukkannya kepadamu. Nah saudara, dikatakan bahwa memang Roh Kudus itu yang bisa menempelak, menyadarkan seseorang tentang dosa-dosa. Ya, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak orang berkata, kenapa sudah ke gereja setiap minggu dan sebagainya, ikut doa estafet dan sebagainya. Tapi kok seperti ada yang menutupi, tidak bisa ngerti tentang perkara-perkara rohani. Memang hal-hal rohani itu tidak bisa kita mengerti, saudara, kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Kalau kuasa Roh Kudus itu tidak bekerja dan mengoperasi hidup kita, kita tidak mungkin bisa mengerti hal-hal rohani. Bahkan mungkin di saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, ya, dibukakan, kita mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa sampai kita merasa bahwa firman Tuhan ini kok penuh dengan aturan-aturan yang memberatkan hidupku, yang menyusahkan aku. Kenapa tidak boleh begini dan tidak boleh begitu? Saudara, karena kita belum mengalami kuasa Roh Kudus menjamah hati kita. Tetapi di saat Roh Kudus bekerja, Dia yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Saya mendengar kesaksian seorang kaum muda. Dia berkata, pada waktu dia mulai beribadah di tempat ini, awalnya memang seperti itu,
ya. Dia merasa kok enggak, rasanya tuh kok ya begitu, ini kok beban banget ya. Banyak hal rasanya ini enggak boleh, itu enggak boleh dan sebagainya. Tetapi suatu saat dia memang betul-betul komit sama Tuhan, menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya sama Tuhan. Dan saya tahu bahwa saat itu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dan kemudian dia bisa memandang itu lain. Dia bilang, iya ya, betul, kita ini diajarkan hal-hal yang Tuhan mau. Supaya kita itu bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, lain. Saya tahu itu karena Roh Kudus menjamah hidupnya. Sehingga pikirannya berubah, pandangannya berubah. Tidak lagi melihat firman Tuhan itu dan perintah-perintah Tuhan sebagai sesuatu beban yang memberatkan. Enggak, tapi bisa melihat, oh ya, ini kasih karunia Tuhan. Aku bisa mengerti, aku bisa tahu hatinya Bapa, aku bisa tahu maunya Bapa. Nah, saudara, dan saya yakin bahwa kalau kita bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan, itu juga semua karena kekuatan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Nah saudara, mungkin kita berkata, selama ini kita juga sudah menerima pribadi Roh Kudus. Ya, mungkin saudara berkata demikian. Tapi saudara, ada satu hal yang saya perhatikan. Dan ini yang saya pelajari selama kami ada di sana. Seperti yang saya katakan tadi. Mereka itu di saat berdoa ya. Jadi kalau berdoa itu saudara, mereka dikasih aba-aba kan. Mereka panggil Tuhan. Mereka panggil, kalau di bahasanya kita ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Langsung setelah itu mereka buka suara semua. Tidak ada yang diam gini aja. Tidak ada saudara. Langsung mereka yang sudah bahasa, yang sudah menerima bahasa lidah dipenuhi. Ya mereka berdoa di dalam bahasa lidah. Mereka berdoa langsung. Sudah, saudara ini rame ya. Tidak ada yang diam dan nyekukruk, saya bilang. Nyekukruk mungkin seperti ayam yang kedinginan itu. Tidak ada saudara. Mereka semua langsung buka suara dan berdoa. Berdoa, berseru-seru. Tidak ada yang tolak-tolak, bingung. Aduh nanti aku dilihat yang si sebelahku ya apa malu. Tidak ada. Begitu mereka dikasih apa-apa. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Langsung ini fokus mereka semua ini hanya ke Tuhan. Dan mereka berdoa, 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 berdoa. Langsung, sudah pikirannya hanya ke Tuhan. Dan mereka langsung berdoa. Doa malam itu, kami ikuti doa malamnya. Selama 1 jam, mereka itu berdoa bahasa lidah. Berdoa terus. Ya, saudara itu sesuatu yang luar biasa, makanya tidak heran. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan dahsyat di tengah-tengah mereka. Kami melihat kesaksian yang luar biasa. Kami mendengar kesaksian bahwa pada awalnya itu gereja di sana itu ya. Gereja yang dipimpin oleh Bapak David Cho ini. Awal mereka mau pindah. Tuhan bicara kepada Bapak David Cho. Pindah ke sana. Waktu itu saudara, itu katanya semua itu seperti padang pasir. Apa maksudnya? Kosong. Tanah kosong, gak ada apa-apa. Jadi pada waktu beliau mengatakan bahwa kita akan bangun gereja di sana, semua tua-tuanya itu bilang, apa gak salah? Gak salah. Kok bangun gereja di tengah-tengah? Mungkin sekarang ya, apa ya, kalau kita bilang mungkin bukan padang pasir, di sana gak ada padang pasir, tapi padang belantara mungkin ya. Jadi nggak ada bangunan-bangunan lain. Tapi beliau tetap yakin karena Tuhan memimpin, Roh Kudus bicara dengan jelas. Taat. Dan kalau sekarang saudara pergi ke sana, itu luar biasa daerah itu.
Kami diberitahu bahwa itu daerah termahal di Korea. Luar biasa. Tuhan bekerja itu luar biasa. Saudara, mereka melayani itu, enggak usah saya nggak tahu sih didorong-dorong atau enggak. Tapi kami melihat mereka itu semangat banget dalam melayani Tuhan. Sampai Pak Immanuel Karundeng bilang, wah mereka itu punya kasih mula-mula yang terus menyala-nyala. Nah saudara, siapa yang bisa memberikan hati seperti itu? Siapa yang bisa terus menyalakan api di dalam hidup kita, di dalam hati kita untuk melayani Tuhan? Siapa? Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyalakan api itu terus. Yang bisa membuat kita itu berkemenangan. Itu hanya Roh Kudus. Asyir-asyirnya itu saudara, kalau kami pulang, mereka berdiri ya di depan pintu keluar itu. Dan mereka kasih hormat terus. Haleluya. Terus mereka ngomong bahasa mereka, saya nggak bisa menirukan. Haleluya. Haleluya. Berapa ribu orang begini terus. Saya sampai gini, kasihan yo asyirnya. Mungkin kalau seperti kita begini ya masih enggak apa-apa begini terus. Itu berapa ribu orang saudara. Mengalir turun itu lewat tangga itu. Tapi mereka terus begini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami di Bukit Doa, mereka melayani kami makan itu. Sudah profesional banget kerjanya. Semuanya itu ada bagian-bagiannya sendiri, wis langsung teratur banget. Luar biasa. Sampai Pak Loki bilang, aku ya mau kayak gini nih loh. Aku mau kayak gini. Saya bilang mulai dari, itu tadi, gak ada lain. Berdoa. Dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalau enggak kita enggak punya kuasa. Kalau kita mencoba-coba melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, nanti yang keluar itu apa? Ngomel. Cek berat melayani Tuhan. Kok mesti begini, kok mesti begitu, kok ini, kok itu. Itu karena kuasa Roh Kudus tidak bekerja. Selalu ditekankan banget. Kita harus penuh Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah saudara, saya berharap setelah ini, mungkin kalau kita belum menerima baptisan Roh Kudus, kita belum dipenuhi Roh Kudus, saudara harus kejar. Kejar. Karena kita tidak bisa. Ya, sekali lagi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Tidak bisa. Nanti yang keluar ya cuma itu tadi, persungutan, ngomel, ya. Kok berat banget. Tetapi di saat Roh Kudus memenuhi kita, kita akan dengan sukacita mengikuti apa yang Bapak mau. Roh Kudus, kalau kita bicara saudara tentang bahasa lidah, itu memang ada dua macam. Yang pertama, itu sebagai karunia, dan yang kedua itu adalah bahasa doa. Kalau kita bicara tentang karunia, mungkin memang tidak semua orang mendapat, ya. Jadi artinya di saat Tuhan memberikan bahasa baru, itu ada artinya, bisa diterjemahkan, ada artinya. Yang keluar biasanya nanti dalam nubuatan-nubuatan. Tetapi kalau bahasa doa, itu Tuhan berikan kepada semua orang. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, di situ dikatakan demikian. Dan demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau saudara terus hidup di dalam kelemahan-kelemahan, tidak ada berkemenangan di dalam hidup ini,
terus jatuh bangun di dalam dosa, tidak punya kuasa untuk melakukan firman Tuhan, itu artinya Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus yang bekerja dengan kuat di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Jadi saudara, Roh Kudus itu akan menolong kita di dalam doa-doa kita. Di sini dikatakan ada hal-hal ya di dalam hidup kita ini yang kita itu tidak mampu. Bahkan untuk berdoa saja kadang-kadang kita tidak mampu. Kalau pikiran kita dan kata-kata kita semuanya ini ada batasnya, saudara. Ada batasnya. Kadang-kadang bahkan ada banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang hidup seumur hidupnya, dia hidup di dalam iri hati. Dia hidup di dalam minder ya. Minder itu identik dengan sombong juga, saudara. Tapi dia tidak bisa sadar tentang hal-hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, di saat kita berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus akan berdoa untuk perkara-perkara yang dalam, yang kita itu sendiri tidak tahu. Kalau di dalam bahasa aslinya, keluhan-keluhan yang tak terungkapkan, itu bukan artinya, oh jadi kita ini di dalam ini nggak bisa ngomong, jadi kita nggak ngomong. Kita doa aja dalam hati. Katanya sih keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang tak terungkapkan gitu ya saudara. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam bahasa aslinya, itu kata yang dipakai itu adalah alalaitos. Itu artinya not expressed in words. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena mungkin kata-kata manusia tidak cukup. Dan ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi di alam spirit ini. Bahkan di dalam roh kita sendiri kita tidak tahu. Tidak bisa diekspresikan dalam kata-kata. Kalau saudara membaca dalam Complete Jewish Bible, di situ dikatakan, with groanings too deep for words. Dengan keluhan-keluhan yang terlalu dalam untuk kata-kata. Untuk bisa diungkapkan di dalam kata-kata. Makanya saudara jangan heran kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus langsung memberikan bahasa doa. Kita tidak ngerti kan kata-katanya. Kadang-kadang itu hanya seperti keluhan. Ada orang yang terima pada waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka mungkin cuma ada yang mungkin lain lagi. Kadang kita pikir kok cuma begini. Itu bukan cuma begitu. Tapi di saat kita meluaskan roh kita ini, Roh Kudus ambil alih hidupku. Ambil alih rohku. Berdoa mengikuti Dia. Itu Roh Kudus akan mengungkapkan keluhan-keluhan yang dalam di dalam kita. Dikatakan terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Makanya kita harus pakai itu bahasa doa itu. Harus pakai bahasa doa itu. Itu senjata yang Bapa berikan kepada kita. Supaya kita bisa berkemenangan. Gereja Tuhan juga harus pakai. Makanya saudara kalau diajak berdoa setelah ini, ya, jangan tutup mulut. Nggak bisa. Untuk apa Tuhan berikan bahasa doa? Namanya saja bahasa doa. Bahasa itu untuk diucapkan, untuk dikeluarkan, untuk diperkatakan. Bukan untuk disimpan dan dipendam. Diam aja.
Tidak ada kuasanya, saudara. Tapi di saat kita keluarkan dan kita berdoa, berseru kepada Bapa, dan Roh Kudus menolong, mengungkapkan keluhan-keluhan yang dalam di dalam hidup kita. Maka itu semua nyampe kepada Bapa, nyampe kepada Bapa. Dan Bapa di surga akan memberikan jawabannya. Bapa di surga akan utus para malaikatnya untuk bekerja. Saudara mau? Saudara mau pakai apa yang sudah Bapak berikan? Bapak pasti mau memberikan kepada kita semua. Enggak ada, saudara. Bapak di surga enggak pilih-pilih. Oh, yang ini tak penuhi, yang ini enggak. Enggak. Kalau kita minta dengan segenap hati, kalau kita minta sungguh-sungguh, Dia pasti akan penuhi kita. Penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Hanya saja dari pihak kita. Saudara, kita harus sungguh-sungguh minta dengan kerinduan yang besar. Dengan segenap hati kita. Ya. Dengan penyerahan total. Ada banyak orang minta dipenuhi, tetapi mereka sendiri tidak siap. Tidak bisa, saudara. Di saat kita minta Roh Kudus penuhi aku. Bapak ini aku. Kita itu siap, kita membuka hati kita membuka roh kita. Di saat Roh Kudus menggerakkan. Kita ucapkan saja, katakan saja. Ada banyak orang minta. Tetapi di saat ini mereka cuma nunggu aja. Diem. Gak bisa, saudara. Dan itu juga harus dengan kerinduan yang sungguh-sungguh dari hati kita. Kita gak bisa cuma, tak coba sih. Tak coba. Saya yakin di saat kita itu rindu banget, Tuhan itu pasti penuhi kita. Penuhi kita. Karena Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan pribadi Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa tanpa Dia. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa berkemenangan di dalam hidup ini kalau Roh Kudus tidak bekerja. Tapi di saat Roh Kudus bekerja, saya yakin bahwa perkara-perkara besar seperti tadi yang sudah kita baca. Ketika Tuhan memulihkan Sion, saya tahu ini semua bukan kebetulan, saudara. Tuhan menunjukkan kuncinya kepada kita. Bagaimana kita bisa berkemenangan di dalam hidup ini. Yaitu kita pakai kuasa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Amin. Mari kita berdoa.